Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Mulyas Arifah dengan NIM 430302000008. Ringkasan materi Tauhid. Tauhid berkaitan dengan rukun iman. Tauhid membahas tentang pengesaan Allah, sifat-sifat Allah, rukun iman, dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Kata Tauhid diidentik dengan kata wahidun yang berarti satu atau tunggal dan ahad yang berarti esa. Seperti pada lafal Qul huwallahu ahad. Para ulama juga berpendapat mengenai arti tauhid seperti Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama dibahas adalah iman. Secara bahasa berarti percaya. Secara istilah adalah kepercayaan dalam hati seseorang tanpa ada keraguan sedikit pun. Dengan menerapkan dimensi dalam iman, yaitu membenarkan dengan hati, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan, mengucapkan kalimat syahadat, dan menjalankan dengan anggota badan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dalam Islam, rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan hari kiamat atau qada dan qadar. Yang pertama, mengimani sifat wajib Allah, yaitu sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah. Yang kedua, malaikat yang wajib kita imani ada 10 beserta tugasnya. Dan yang ketiga ada mengimani untuk percaya kepada kitab Allah, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, mengimani Rasul Allah. Yang wajib kita ketahui Nabi ada 25 dan Rasul ada 5. Yang kelima, beriman kepada hari akhir, yaitu semua manusia akan mati, dan hari kiamat ada 2, yaitu kubro dan sugro. Setelah hari kiamat ada hari-hari yang lain, yaitu hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan yang keenam adalah qada dan qadar, semua tentang takdir Allah. Qada berarti ketetapan Allah yang berupa kebaikan, keburukan, mati, dan hidup. Qadar berarti ketentuan atau kepastian, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi. Hubungan qada dan qadar saling berkaitan. Nah, materi ini akan menjadi bekal kita untuk membahas materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Mulyas Arifah dengan NIM 430302000008. Materi Tauhid minggu ini yaitu memahami 6 rukun iman dalam agama Islam. Yang pertama, tercantum dalam hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Intinya, seorang laki-laki dengan ciri-ciri disebutkan bertanya kepada Rasulullah mengenai Islam. Rasul menjawab dan menjelaskan mengenai Islam dan rukun-rukunnya. Lalu laki-laki itu menjawab dan membenarkan. Setelah itu, laki-laki itu meminta Rasul untuk menjelaskan tentang iman dan rukun-rukunnya. Dan laki-laki orang tersebut membenarkan. Setelah itu, bertanya dan meminta dijelaskan tentang ihsan. Rasul menjawab, ihsan adalah saat kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Meskipun kamu tidak melihatnya, tetapi Allah yang melihat kita. Lalu orang tersebut bertanya lagi tentang hari kiamat. Rasul menjawab dan orang tersebut meminta dijelaskan atau disebutkan mengenai ciri-ciri tanda atau tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu dijawab oleh Rasul. Orang tersebut langsung pergi tanpa berpamitan. Lalu Rasul bertanya kepada umat, apakah kamu tahu siapa yang datang tadi? Umar menjawab, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Rasul lalu menjawab, yang datang adalah malaikat Jibril untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, yang kedua yaitu akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Yang pertama, manusia membutuhkan akal untuk mencari tahu siapa Tuhannya seperti halnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul lewat Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, mengenai ayat-ayat keagungan Allah. Yang pertama ada ayat kauniyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian dalam semesta, seperti ilmu pigmen yang mengajarkan tentang teori memisahkan langit dan bumi, tentang penciptaan manusia dan tahapannya. Yang kedua ada ayat qauliyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyunya, yaitu Al-Quran. Pengertian iman, dimensi dalam iman sudah dijelaskan minggu kemarin. Ada tambahan lagi, manusia juga butuh akal atau logika atau nalar untuk memahami Al-Quran dan meyakinkan orang-orang tentang isi Al-Quran. Selanjutnya dijelaskan mengenai iman
kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul dan hari akhir, dan qada dan qadar. Itu sudah dijelaskan minggu lalu. Lalu yang terakhir adalah munculnya beberapa aliran yang berbeda dalam memahami keimanan. Ada orang yang memahami lewat logika atau akal dan wahyu. Orang sekarang ada yang cenderung teori teosentris dan ada yang cenderung antroposentris. Teosentris adalah berpusat pada Tuhan atau wahyu, sedangkan antroposentris adalah berpusat pada manusia atau akal logika. Nama saya Rahma Mulyas Arifah dari kelas 1A dengan NIM 430302000008. Saya akan memaparkan materi mengenai ilmu kalam dan aliran Syiah. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai akidah dengan memakai pendekatan logika. Ilmu ini mengarahkan pembahasan mengenai segi-segi yang menjadi landasan pokok-pokok ajaran Islam, yaitu kemahaesaan Tuhan, masalah nubuah, akhirat, dan hal yang berhubungan dengan itu. Oleh sebab itu, ilmu ini menempati posisi sangat penting dan terhormat dalam tradisi keilmuan Islam. Sejarah ilmu kalam yang lahir karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menjadi pintu awal keberangkatan dan perkembangan ilmu kalam. Sejarah lahir dan definisi ilmu kalam. Ketika dunia Islam berada di era dinasti Bani Abbas, suasana perkembangan pemikiran umat mulai memperlihatkan kecenderungan baru. Masalah ini pula menjadi tema pokok dalam kajian ilmu kalam. Tujuan para mutakalim atau teologi muslim tidak lain adalah untuk memperkenalkan, menanamkan, dan membela kebenaran akidah tauhid. Karena itu, ditinjau dari segi metode maupun materinya, keberadaan ilmu kalam bukan yang terlarang dalam Islam. Yang kedua adalah golongan Syiah. Pengertian golongan Syiah. Syiah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Syiah, yang memiliki dua pengertian. Yang pertama, kesamaan dan kesesuaian dalam perkara keyakinan atau perbuatan tanpa yang satu mengikuti yang lain. Yang kedua adalah mengikuti orang lain dan mencintainya. Kelompok-kelompok Syiah. Fakhruddin Razi juga menambahkan bahwa bulat pada jumlah mereka, dan Syahristani menambahkan Ismailiyah dan menganggap kelompok utama Syiah ada 5 kelompok. Lalu kelompok Kisaniyah. Kelompok pertama yang muncul dalam Syiah adalah kelompok Kisaniyah. Mereka adalah pengikut Mukhtar bin Abi Ubaidah Saqafi, dan karena dahulu nama Mukhtar adalah Kisan, maka mereka lebih dikenal dengan sebutan Kisaniyah. Perkembangan politik dan sosial dalam sejarah Syiah ada pada masa Khalifah, masa Bani Umayyah, sejak Amin hingga Wasik, pada masa Mutawakil dan setelahnya, pada masa dinasti Buwaihi, Fatimiyah dan Hamdaniyah, dinasti Hamdaniyah dan madhab Syiah, Syiah pada masa dinasti Seljuk dan Ayyubiyah, pada masa dinasti Mongol, dinasti Syafawi dan dinasti Utsmani. Sejarah kemunculan kelompok Islam Ismailiyah terjadi saat Syiah terpecah menjadi 5 kelompok, yaitu Nawusiyah, Fatiyah, Samitiyah, Musawiyah, dan Ismailiyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Mulyas Arifah dengan NIM 430302000008. Saya akan memaparkan materi mengenai aliran Khawarij. Pengertian Khawarij. Khawarij berasal dari kata bahasa Arab khoroja yang berarti keluar, memberontak, timbul, dan lain-lain. Kata Khawarij sendiri terbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Khawarij dapat dikatakan suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompoknya Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompoknya Ali saat Perang Siffin. Doktrin dan ajaran Khawarij. Khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslim. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. Khalifah sebelum Ali dianggap sah. Selanjutnya adalah khalifah atau imam harus dipilih. Khalifah Ali dianggap sah, tapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng.
Lalu Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan kafir. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Orang berdosa besar dianggap kafir. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Muslim harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Amar ma'ruf nahi mungkar, dan memalingkan ayat-ayat mutasyabihat. Al-Quran adalah makhluk. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Setelah itu perkembangan Khawarij. Khawarij adalah salah satu sekte yang terkenal dengan ideologi radikalnya, termasuk dalam doktrin-doktrin teologisnya. Beberapa pengamat mengatakan Khawarij terpecah menjadi 1. 20 sekte menurut Al-Baghdadi, 2. 18 sekte menurut Harus, 3. 22 sekte menurut Asy-Syifahani. Sekte yang besar dari Khawarij yaitu Al-Muhakkimah, Al-Zariqah, An-Najat, Al-Baihasiyah, Al-Jaridah, As-Salabiyah, Al-Abadiyah, dan As-Sufriyah. Semua aliran yang bersifat radikal pada perkembangan lebih lanjut dikategorikan sebagai aliran Khawarij karena selama terdapat indikasi doktrin dari aliran tersebut. Beberapa karakter aliran Khawarij telah sampai pada masa kini. Salah satunya yaitu mudah mengkafirkan orang tidak segolongan dengan mereka. Terima kasih.